Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakia Amalia, NIM 2041050200093, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Ekonomi Syariah 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Lebih jelasnya, saya akan sampaikan melalui PPT yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu pengertian teori tabungan dalam perspektif ekonomi Islam. Tabungan adalah selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat yang dilambangkan dengan S sama dengan Y min C. Sedangkan definisi tabungan dalam Islam merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf atau pemboros dan tabzir atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna, serta mereka, yaitu diri sendiri dan keturunannya, dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya yaitu pengertian teori investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Investasi berasal dari kata invest yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau capital accumulation atau pembentukan modal capital formation. Dengan demikian, investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama yaitu investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, investasi residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Dan yang terakhir, investasi persediaan, yaitu pertumbuhan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa hal yang perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi, yaitu yang pertama, menurut jangka waktu. Investasi dibagi menjadi direct investment atau penanaman modal langsung dan indirect investment atau penanaman modal tidak langsung. Yang kedua, menurut sektornya. Investasi dibagi menjadi investasi sektor real dan investasi sektor non-real. Yang ketiga, menurut prosesnya. Terbagi menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Dan yang terakhir, menurut risiko. Terbagi menjadi investasi risiko rendah, investasi risiko sedang atau menengah, dan yang terakhir, investasi risiko tinggi. Selanjutnya yaitu tentang investor atau penabung muslim dapat memilih di antara 3 alternatif untuk memanfaatkan dananya. Yang pertama,
memegang dananya dalam bentuk tunai atau uang kas. Yang kedua, memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Contohnya deposito bank, pinjaman, properti, dan perhiasan. Yang ketiga, menginvestasikan dananya atau menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara. Selanjutnya yaitu Ahmad Ghazali menguraikan pentingnya berinvestasi yaitu satu, karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga, termasuk jumlah anak yang harus dibiayai. Yang kedua, karena nilai aset akan tergerus oleh inflasi. Yang ketiga, karena kondisi seseorang tidak selamanya muda dan sehat, sehingga suatu saat harus pensiun dalam pekerjaannya. Yang keempat, karena seseorang yang ingin meninggalkan keluarga dan anak cucunya dalam keadaan kuat secara ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menabung dan berinvestasi. Yang pertama, faktor menabung dalam konsep ekonomi Islam. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan berbagai motif, antara lain, satu, untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Yang kedua, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan. Serta yang ketiga, untuk mengakumulasikan kekayaannya. Dan terakhir yaitu faktor investasi dalam Islam. Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama, ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.